Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Izzah Salsabila, Aisyah Triana, Oktaviani Stianingsih, Ariska Istiqomah Adiani, dan saya Siska Alfiana sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari observasi dan identifikasi anak dengan spektrum autis. Hasil identifikasi, kami mengidentifikasi anak laki-laki yang bernama Hidayat Maulana. Dia lahir di Landasan Ulin 12 Juni 2012. Saat ini dia berusia 8 tahun. Dia beragama Islam. Hidayat Maulana merupakan anak kandung dari Bapak Muhammad Sairi dan Ibu Hidayati. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Dia bersekolah di SLBC Negeri Pembina. Dan saat ini dia kelas 2 SD. Dia tinggal bersama orang tua dan adik-adiknya di Jalan Jenderal Subarjo. Pendahuluan. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Karena bila diperhatikan maka ada kesan bahwa penyandang autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Secara umum, penyandang autisme dapat dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosi, dan gangguan sensori. Identifikasi anak autis. Istilah identifikasi dimaknai dengan proses penjaringan, sedangkan assessment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Salah satu cara untuk mengidentifikasi anak autisme adalah dengan melihat gejala yang muncul dengan kriteria DSM-4 minimal 6 gejala dari 1, 2, dan 3, sedangkan sedikitnya 2 gejala dari 1 dan masing-masing 1 gejala dari 2 dan 3. Kelahiran. Perkembangan masa kelahiran Hidayat Maulana normal. Selama mengandung, ibu tidak mengidap penyakit dan usia kandungan 9 bulan. Proses kelahiran Hidayat Maulana normal dibantu dengan bidan di rumah bidan. Hidayat Maulana lahir dengan berat 4 kg dengan panjang 52 cm. Saat lahir, Hidayat Maulana tidak menangis. Perkembangan sosial. Hidayat Maulana jarang berinteraksi dengan saudara, teman, bahkan orang tuanya. Namun, ia bisa mengenali orang tuanya. Hidayat Maulana memiliki hobi merobek-robek kertas. Riwayat perkembangan masa balita. Hidayat Maulana menyusui hingga umur 2 tahun. Dia tidak bisa meminum susu kaleng. Imunisasi Hidayat Maulana lengkap dan rutin diperiksakan. Namun, kualitas makanan kurang dan ia kesulitan makan. Perkembangan fisik. Hidayat Maulana dapat berjalan pada umur 1 tahun 6 bulan. Namun, hingga saat ini dia belum bisa mengendarai sepeda roda 3 maupun roda 2. Dia tidak memiliki kesulitan gerak. Status gizi dan riwayat kesehatan Hidayat Maulana bisa dikatakan baik dan dia dominan menggunakan tangan kanan. Bangan bahasa. Hingga saat ini Hidayat Maulana belum bisa mengucap satu suku kata yang bermakna kalimat, seperti misalnya Pak berarti Bapak. Kemudian, Hidayat Maulana juga belum bisa berbicara dengan satu suku kata. Dan dia juga belum mampu berbicara dengan kalimat lengkap sederhana. Perkembangan pendidikan. Hidayat Maulana masuk TK saat ia berumur 5 tahun. Dia berada di TK selama 1 tahun. Saat di TK dia mengalami kesulitan berkomunikasi. Kemudian saat umur 6 tahun, Hidayat Maulana masuk sekolah dasar. Selama di sekolah dasar, dia mengalami kesulitan mengikuti arahan dari gurunya. Meskipun begitu, dia tidak pernah tinggal kelas. Maulana menerima pelayanan khusus berupa terapi di RSDJ Sabang Lihu. Namun, hingga saat ini belum ada prestasi yang dicapainya. Semua mata pelajaran dirasa sulit baginya, dan dia tidak memiliki mata pelajaran yang ia sukai. Dari hasil identifikasi kelompok kami menggunakan instrumen identifikasi DSM-4 kepada anak yang bernama Hidayat Maulana. Dia terdeteksi spektrum autis karena terdapat 10 gejala yang termasuk dalam instrumen DSM-4 tersebut.
Selanjutnya, dari hasil identifikasi menggunakan instrumen CARS atau Childhood Autism Rating Scale. Yang pertama, hubungan dengan orang lain atau kemampuan bergaul. Berat, memang dia tidak bisa berinteraksi, sangat tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, imitasi. Berat, dia tidak bisa meniru apa kata yang disuruh untuk ditirukan. Yang ketiga, respon emosi. Sedang di sini Hidayat Maulana ini walaupun dia tidak ada penyebab untuk hal yang misalnya lucu, dia akan tertawa sendiri. Yang keempat, penggunaan tubuh, yaitu sedang pada anak ini dia lebih kepada menggoyang-goyangkan tangan. Yang kelima, penggunaan objek. Pada berat, frekuensi dan intensitas semakin tinggi. Anak ini sangat sulit dialihkan perhatiannya kepada hal lain, dia hanya terfokus kepada dirinya sendiri saja. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan. Sedang dia tidak bisa dipaksa dan juga tidak bisa melakukan hal baru untuk dirinya. Apabila dia dipaksa, dia akan marah dan bisa mengamuk. Yang ketujuh, respon visual, yaitu respon yang sedang. Anak ini suka bengong biasanya. Respon dengan pendengaran. Sedang, anak ini tidak peduli apabila dia dipanggil oleh namanya sendiri, misalnya Hidayat Maulana. Dia tidak akan mendengar. Ibunya pun terkadang harus berulang-ulang memanggil namanya agar dia menengok kepada ibunya. 9. Konsep penciuman dan sentuhan. Normal. Anak ini normal ketika dia dihidangkan dengan makanan. Misalnya dihidangkan dengan suatu makanan, dia akan pertama kali yang dia lakukan adalah kata ibunya mencium makanan tersebut. Apabila aromanya sedap, dia akan memakannya. 10. Takut atau gelisah. Ringan, dia tidak menunjukkan hal yang takut, dia merasa biasa-biasa saja dengan hal yang membuat orang lain biasanya takut. 11. Komunikasi verbal. Anak ini tidak bisa memberikan komunikasi verbal kepada orang lain. 12. Komunikasi nonverbal. Ringan. Yang ketiga, aktivitas berat. Dia apabila dilepas saja dari rumahnya, dia akan sangat liar ya. 14. Derajat dan konsisten respon intelektual. Berat. Dari hasil identifikasi yang kami gunakan, yaitu instrumen CARS, maka Hidayat Maulana tergolong sedang dengan skor 44. Hasil wawancara dengan guru pendamping. Interaksi sosialnya, pada saat diajak berinteraksi, wajah anak hanya datar dan tidak berekspresi. Selain itu juga, perilaku anak tidak dapat dikontrol. Anak tidak bisa berteman sehingga tidak memiliki teman dekat. Pada saat mendapatkan sesuatu yang anak senangi, maka ia akan menunjukkan ekspresi senang. Anak mengungkapkan kesenangan dan kesedihannya dengan mengekspresikan melalui raut wajahnya. Pada saat di luar jam pelajaran atau istirahat, anak cenderung aktif namun tidak bisa berbaur dengan teman. Mengenai komunikasinya, kemampuan berbicara anak dapat dikatakan tertinggal karena sampai saat ini anak belum bisa berbicara. Bahasa anak tidak jelas sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Tidak ada permainan yang ia sukai, namun ada kebiasaan yang ia sukai, yaitu merobek kertas. Anak tidak memiliki kelompok bermain tertentu. Kemudian, mengenai perilaku, anak memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang ekstrim, yaitu menggigit tangan. Gerakan motorik anak kurang berkembang. Anak sampai saat ini tidak dapat memegang pensil. Sampai saat ini, anak terlihat biasa-biasa saja, tidak memiliki ketertarikan yang ekstrim terhadap berbagai benda tertentu. Feel sekolah dari SLBC Negeri Pembina. Layanan pembelajaran yang diberikan guru. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran, sekolah SLBC Negeri Pembina menggunakan RPP seperti sekolah pada umumnya, tetapi RPP tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah SLBC Negeri Pembina pada saat COVID-19 ini hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Sekolah hanya menggunakan aplikasi ini karena apabila menggunakan aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet itu tidak memungkinkan melihat dari kondisi anak dan orang tua,
Selain memberikan arahan lewat grup WhatsApp berupa modul, guru juga memberikan berupa buku untuk melatih kemampuan dan kemajuan anak saat belajar di rumah. Selain memberikan arahan, guru juga memberikan beberapa media untuk melatih motorik anak. Misalnya, pada guru yang kami wawancarai, beliau memberikan plastisin atau lilin mainan, yang mana itu untuk melatih anak menggenggam sesuatu. Situasi pembelajaran yang ada di sekolah SLBC Negeri Pembina pada saat pandemi seperti sekarang, para guru memberikan buku yang diisi oleh anak muridnya untuk mengetahui perkembangan akademik yang terjadi pada saat pandemi. Selain itu, guru juga memantau perkembangan anak melalui aplikasi WhatsApp yang kadang guru meminta orang tua merekamkan apakah anak melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru atau tidak. Untuk perkembangan keterampilan dan akademik, sekolah SLBC Negeri Pembina juga melakukan ulangan seperti sekolah lain pada umumnya. Misalnya perkembangan keterampilan yang ada di sekolah SLBC Negeri Pembina ini berupa bina diri, tata boga, kerajinan kayu, dan masih banyak lagi. Untuk layanan pengembangan diri terbagi menjadi dua, yaitu program kekhususan dan program keterampilan atau vokasional. Untuk program kekhususan itu yang pertama ada pengembangan bina diri, yang kedua pengembangan interaksi, yang ketiga pengembangan komunikasi, dan juga pengembangan perilaku. Pengembangan ini diadakan agar siswa dapat menjalankan kegiatan sehari-hari sama dengan orang pada umumnya, ya walaupun terdapat sedikit perbedaan. Untuk program keterampilan atau vokasional yang ada di sekolah SLBC Negeri Pembina ini lumayan banyak, antara lain tata boga, busana, ICT, kayu, otomotif, dan kecantikan. Hal ini bertujuan agar setelah siswa lulus dari sekolah ini dapat bekerja. Selanjutnya, layanan pengembangan diri keterampilan ini tidak semata-mata siswa yang memilih, tetapi guru juga melihat dari potensi yang dimiliki siswa tersebut. Bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Orang tua yang kami wawancarai mendampingi anaknya belajar dengan cara mengawasi setiap hal yang dikerjakan, mengarahkan anak melakukan apa yang disuruh oleh pendidiknya di sekolah, dan mengajarkan anak melakukan hal-hal sederhana yang bisa melatih perkembangan motorik maupun akademik anak. Apa yang dilajari pada jadi paten tinggi sekolah.